Nah, jadi intinya bidang pekerjaan di pertanian itu, job desk-nya itu setiap harinya itu berbeda-beda gitu. Kalau 200 dus dikerjain sendirian ya repot juga gitu. Jadi kita disuruh ini dulu, ngelubangin dulu pakai ada alatnya. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Eza Sigit. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan apa saja sih yang saya kerjakan di pertanian itu. Pasti kalian juga penasaran gitu, apa saja sih yang saya kerjakan di bidang pertanian di Jepang itu. Nah, di sini saya akan sharing ya. Dan untuk selanjutnya juga saya akan sharing informasi ini hari demi hari ya. Jadi hari ini tuh saya mengerjain apa saja, kemudian besoknya saya mengerjain apa lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya bidang pekerjaan di pertanian itu, job desk-nya itu setiap harinya itu berbeda-beda gitu. Nah, kadang bisa jadi hari ini misalkan full kita membuat bedengan. Nah, besoknya kita belum tentu membuat bedengan lagi gitu kan. Tidak kayak di pabrik gitu. Kalau di pabrik kan misalkan kita sudah masuk di line assembling misalkan, terus saja mengerjakan itu setiap hari. Kalau di pertanian itu beda-beda. Hari ini kita mengerjain ini, besoknya kita belum tentu mengerjain yang sama gitu kan. Seperti itu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, kebetulan hari ini saya sudah pulang kerja ya. Nah, di sini saya akan sharing apa saja sih yang tadi saya sudah kerjakan gitu di ladang. Oke, jadi tadi pagi itu saya masuk jam 6 pagi ya. Kemudian langsung saya panen sawi 200 dus ya. Sawi putih, kalian tahu gak sawi putih itu kayak ibaratnya apa ya? Sampo meren lamun di urang mah disebutnya. Sawi putih yang gede. Nah, seperti itu. Itu 200 dus ya tadi pagi, dan beratnya itu dalam satu dus itu berisi 6. Nah, berat satu dusnya itu ada yang 15 kilo, ada yang 16 kilo. Nah, dan saya itu kadang bagian motong ya, bagian manen, dan kadang juga bagian ngangkut-ngangkut barang gitu, tergantung kebutuhan di lapangan. Dan lumayan loh sekali ngangkut itu 2 dus ya. Jadi kalau dijumlah itu 30 kiloan. Kalau panen sawi itu lumayan ya, merepotkan karena butuh tenaga ekstra. Karena beratnya itu sampai 35 kiloan gitu. 30 lah, 30 35 nyampe kayaknya. 2 kardus sekali ngangkut ya. Nah, kalau untuk panen sawi putih ya, biasanya suka ada ini kayak untuk mempermudah gitu pengangkutan. Biasanya petaninya itu memakai kayak papan yang ada gelindingannya gitu sampai ke tengah bedengan ya, sampai menjangkau area-area yang sudah siap diangkut barangnya gitu. Jadi tinggal gelindingin saja ke si papannya itu. Jadi kita tidak usah bawa repot-repot dari tengah sampai ke samping gitu, kemudian naikin ke mobil, enggak ya. Jadi kita itu menggelindingin paling ngangkat ya 10 langkah sampai papan gelinding itu, kemudian simpan ya, kemudian dorong sampai ke mobil. Nah, baru dari mobil itu diangkat ke mobil, dari dekat mobil itu diangkat ke atas mobil, seperti itu ya. Tapi kadang juga ada yang kalau dekat itu biasanya gak pakai gelindingan ya, kita langsung angkat saja ke mobil. Dan itu sekali ngangkat itu 2 kardus beratnya lumayan 30-an kilo sekali ngangkat, dan itu banyak ya 200 dus. Tapi tidak dikerjakan sendirian ya tentunya, dan banyak juga teman-teman saya yang lain di sini yang satu petani sama saya gitu, jadi bisa secara gotong royong gitu, bareng-bareng. Kalau 200 dus dikerjain sendirian ya repot juga gitu. Soalnya kan saya juga jarang ngangkut-ngangkut barang, tapi saya lebih sering motong ya, karena saya kan baru pertama kali juga gitu, jadi disuruh banyak motong dulu supaya lincah lah gitu. Nah, kemudian setelah panen itu kira-kira panen nyampe jam berapa ya? Nyampe jam 10-an ada kali ya, soalnya 200 dus. Kemudian istirahat ya, habis panen kurang lebih sekitar 15 menitan. Biasalah dikasih kopi, roti itu udah pasti dikasih sama si petaninya. Sehari 2 kali biasanya. Istirahat jam 10 sama istirahat jam 4 sore. Nah, setelah istirahat kemudian menanam kol ya, di beda ladang lagi. Karena ladangnya itu dia punya banyak sekali ya, ada 40-an lebih ladang. Jadi ada yang ditanam kol, ada yang ditanam repas, ada yang ditanam sawi putih, dan banyak lagi ya, seperti itu. Nah, kemudian kami menanam kol ya di ladang yang satunya lagi, dan ladang itu adalah ladang sisa ya, yang sebelumnya sudah ditanam kol tapi masih ada sisa
sedikit ladang gitu, sedikit ladang buat ditanam, jadi tanggung gitu istilahnya. Jadi setelah istirahat itu nanam kol cuma sedikit. Nah setelah itu si petaninya kan bawa bibitnya itu banyak ya, sedangkan ladang untuk ditanamnya itu sangat sedikit gitu, cuma sisa doang yang kemarin, bekas tanam yang kemarin. Otomatis kan si sisa bibitnya ini masih ada kan. Nah sisa bibit ini nanti akan ditanam lagi di beda ladang lagi ya, nanti saya akan cerita lagi. Nah setelah nanam kol, selanjutnya kami disuruh untuk membersihkan daun-daun sisa panen ya yang ada di atas bedengan. Nah pastikan pada saat panen itu daunnya itu berserakan di mana-mana kan. Sedangkan ladang yang sudah dipakai dan sudah dipanen si sayurnya, tentunya itu bakalan dipakai lagi ya. Jadi setahun itu dipakai 2 kali ladangnya itu. Jadi setelah panen itu kita disuruh membersihkan daun yang ada di atas bedengan. Soalnya nanti bakal dilubangin lagi yang baru buat ditanam lagi tanaman yang baru gitu. Jadi kita itu nyapu nyapu daun bekas-bekas panen ya, bekas sayur. Jadi dikesampingin, yang kan bedengan itu gini ya, set 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 set. Nah si daunnya itu ditaruh di tengah-tengah yang colobaknya itu. Jadi si bedengannya itu dibersihkan semua. Nah kemudian setelah itu kami disuruh membereskan papan besi ya, bekas mobil yang sudah masuk ke ladang untuk mengambil hasil panen gitu. Buat kardus kan dimasukkan ke mobil. Nah si jalannya itu kan becek ya, karena bekas hujan juga semalam. Jadi dipasang kayak papan besi. Nah besinya itu lumayan banyak, besinya itu sampai ujung ladang pokoknya. Jadi setelah saya membersihkan daun-daun, kemudian disuruh buat ngangkat-ngangkat besi itu ya, dinaikin ke mobil, kemudian dipindahkan ke ladang satunya lagi, yang tentunya nantinya akan dipakai untuk mobil masuk lagi ke ladang buat panen lagi di tempat ladang tersebut ya, seperti itu. Karena ladang yang ini sudah beres ya, kita lanjut di ladang yang lain. Nah kemudian setelah mindahin papan besi itu, kami kembali disuruh untuk membersihkan sisa-sisa daun setelah panen sampai jam 11:30 ya, sampai istirahat. Nah setelah itu kami istirahat sampai jam 2 ya, dari 11:30 sampai jam 2, 11:30, setengah 1, setengah 2, jam 2. Lumayan istirahatnya 2,5 jam. Nah kemudian setelah istirahat beres, tentunya kan barang hasil panen, kardus hasil panen itu masih ada di mobil ya. Jadi setelah istirahat itu kita mengantar barang hasil panen kita ke tempat penampungan, seperti itu. Jadi pas begitu panen itu langsung ada penampungnya di sini, enak. Jadi gak bingung menjual kemana-mana gitu. Jadi gak bingung menjual. Jadi sudah ada penampungnya. Jadi pas begitu panen teh langsung ada penampungnya hari takeneh gitu. Nah setelah menurunkan barang ke tempat penampungan, selanjutnya kami disuruh untuk menanam retas. Retas itu atau apa ya, salad ya kalau di kita mah, yang warna hijau yang kalau digigit itu rangu. Rangu itu apa ya, renyah kayak kerupuk. Kita disuruh untuk nanam di tempat ladang yang lain lagi. Jadi ladangnya itu ada banyak, kurang lebih berapa biji ya, ada ribuan pokoknya sekali tanam itu, 7.000-an kalau gak salah. Nanamnya itu 7.000 dengan personil berapa orang ya, si nenek, si bapaknya, saya, kemudian teman saya yang 2 lagi, kemudian ya Onisang, 6 orang. 7.000 bibit ditanam sama 6 orang. Lumayan cepet ya kalau tanam sama banyak orang. Nah setelah beres nanam retas, kemudian kami diantar ke tempat ladang yang lain lagi untuk menanam sisa kol yang tadi sebelumnya sudah ditanam, yang awal, yang sisa ladang yang sedikit itu, yang sisa ladang yang ada ruang sedikit itu kan otomatis si bibitnya masih banyak ya. Nah si bibit masih banyak ini kita tanam di tempat yang lain gitu setelah menanam retas. Jadi kita diantar, lumayan ladangnya itu ada di tempat yang jauh, jadi lumayan perjalanan 15 menit ya, dan itu dibayar. Kita cuma diam doang di mobil. Kalau ladangnya jauh enak, jadi kita cuma diuk-diuk di mobil, dan itu dibayar ya, termasuk jam kerja juga. Nah setelah sampai di lokasi, kemudian kita kan itu ladangnya masih baru ya, belum ada belum ada lubangnya ya untuk bibit. Jadi kita disuruh ini dulu, ngelubangin dulu, pakai ada alatnya, pakai gas. Kemudian ininya mencos ya, jadi panas, besi panas ya,
gasnya di sini di belakang, kita gini aja, cerk cerk cerk. Dan itu ada ukurannya ya, jadi tidak sembarang. Ukuran untuk jarak tanamnya ada. Nah, setelah beres ngelubangin, kemudian kita menanam ya bibit kol yang sisa tadi, seperti itu. Nah, kemudian setelah menanam kol beres, kemudian kita istirahat jam 4-an, kurang lebih selama 15 menit ya istirahatnya. Nah, setelah istirahat beres, kemudian kami disuruh untuk ngelubangin lagi di tempat yang lain buat nantinya ditanam retas sampai pulang, kurang lebih sampai jam 5 apa setengah 5 ya, lupa lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi job desk-nya itu beda-beda ya. Kadang setiap hari kadang di hari ini tuh fokus misalkan nanam terus. Kadang nanam sama panen, kadang bikin kardus buat nampung hasil panen gitu kan. Soalnya kan di sini panennya itu rata-rata pakai kardus ya, nggak pakai karung. Jadi per kardusnya itu kalau sawi putih isi 6, ada isi 6, ada yang banyak kayaknya. Soalnya ada ukuran-ukurannya sih. Sama kayak retas juga, isinya ada yang 16, ada yang lebih kalau misalkan ukurannya kecil-kecil, dan itu ditandain ya nantinya kalau misalkan ukurannya itu beda-beda. Ada yang L misalkan, ada yang double L, dan lain-lain, pokoknya banyak ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya. Semoga ada gambaran sedikit ya mengenai pekerjaan apa saja sih yang dilakukan di pertanian itu, dan semoga rasa penasaran kalian sedikit terpecahkan gitu. Rasa penasaran kalian, dan tentunya saya juga akan mengupdate ya setiap hari kegiatan apa saja sih di pertanian itu, dan tentunya setiapnya harinya itu pasti berbeda-beda ya job desk-nya itu. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.